Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil reengineering aplikasi kami, yaitu sebuah aplikasi SIM perpustakaan untuk SMA X. Sebelumnya untuk perkenalan terlebih dahulu, saya Rehan NRP 170154. Saya Noval NRP 97. Saya Muhammad Rian Hakim NRP 17160. Kurang jelas Afan. Afan Hasan Habib NRP 91. Ya. Oke. Reengineering. Jadi di sini yang untuk aplikasi kami ini menggunakan native sebagai untuk membuat aplikasinya. Untuk aplikasi ini. Lalu di sini fiturnya di sini ada 4, user, peminjaman, buku, dan jenis buku. Untuk yang akan kami reengineering itu yaitu mengatasi duplikasi terhadap semua fitur, terutama di bagian user. Jadi semisal kita memasukkan username admin. Nah, di sini kan admin di sini kan ada 2, dan itu sangat tidak boleh dalam membuat aplikasi dikarenakan bakal ada kejadian collision di antara kedua user itu. Lalu berikutnya untuk peminjaman itu juga berlaku untuk semua fitur ya. Lalu untuk peminjamannya di sini itu kita ingin membuat tanggal kembalinya itu di set secara otomatis sehingga aplikasi yang dipakai itu akan sangat efisien. Jadi tidak perlu memasukkan tanggal kembalinya. Oke, berikutnya untuk buku. Ya, di sini buku kan memiliki stok. Jadi di sini kita berharap saat penggunaan peminjaman ini buku yang tersedia itu bisa berkurang atau bertambah. Lalu di sini yang berikutnya di sini kita belum ada fitur pengembalian, di mana untuk aplikasi sebelumnya itu kita peminjaman sama pengembalian itu masih menjadi satu, sehingga dalam mengatur pengembalian buku itu sangat cukup rumit. Oke, langsung saja untuk aplikasi setelah di reengineering yang dijelaskan oleh Rayhan Hakim. Silakan. Selanjutnya kita akan bahas dulu domain yang akan ditambahkan. Jadi domain itu kita sekarang mempunyai 5 tabel, yaitu ada user, pengembalian, jenis buku, dan pencarian. Yang mana user itu isinya itu sekarang ada username, nama user, jenis kelamin, nomor telepon, kelas, password, dan juga ada rule. Terus kalau misalnya di pengembalian itu ada tanggal pengembalian, di jenis buku itu ada nama jenis, deskripsi, dan lokasi. Di buku itu ada nama buku, author, dan juga jumlah buku. Sedangkan di peminjaman itu ada peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal mengembalikan, dan ada status. Lalu kita beralih ke aplikasi yang udah di reengineering. Nah, jadi di aplikasi ini udah banyak hal yang kita rubah. Contoh seperti fitur yang bertambah seperti pengembalian tadi, perubahan desain, dan juga perubahan insert table yang udah tadi saya jelasin. Namun di Mendix ini kita masih banyak hal yang belum bisa kita tambahkan karena keterbatasan aplikasi reengineering. Nah, selanjutnya mari kita isi lihat tabel-tabelnya ini seperti apa yang sudah di reengineering. Oke, baik, lanjut. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di Mendix ini yang setelah hasil reengineering. Pertama, yang disebut oleh Ray tadi, tidak ada duplikasi kode. Nah, misalkan kita mau menduplikasi kode, mau menambahkan sebuah username yang sama, misalkan Afan, kita mau nambah Afan, misalkan nama user bebas lah, lalu laki-laki, nomor telepon, itu kelas, password, role sebagai kita nambah user. Nah, ini ada bukti username bisa dipakai, atau mungkin nama user tidak boleh sama juga, kita nama user tidak boleh sama. Nah, jadi nama siswa sudah ada gitu. Lalu setelah itu ada fungsi untuk menambahkan jenis buku seperti ini.
lalu ada menambah buku dan mengedit juga seperti ini. Misalkan mengedit buku akan menghasilkan seperti ini, misalkan author Yuya save. Silahkan masukkan jumlah buku. Ini jumlah bukunya 1, misalkan kita tambah jumlah buku 1. Nah, lalu untuk setelah itu kita mau menambahkan peminjaman. Misalkan kita ingin meminjam sebuah buku Avan, ingin meminjam buku IPA untuk 12. Tadi kita minjam buku, maka akan menghasilkan tadi kan dikasih tahu bahwa tanggal sama minjam itu tidak diberi tahu di form penambahan. Itu akan kredit sesuai dengan tanggal sekarang plus tanggal harus menunaikannya itu 7 hari setelahnya, dan jumlah buku ini akan berkurang. Misalkan kita nambahkan lagi novel, kita mau minjam buku IPA untuk X12. Nah, ini nggak mau minjam, buku habis. Nah, itu artinya bukunya tidak bisa, kita tidak bisa meminjam buku itu. Misalkan lalu sebentar ya, misalkan aku mau novel minjam, jadi kita harus minjam buku lain lah, belum mengembalikan. Lalu setelah itu pengembalian. Nah, misalkan kita mau mengembalikan buku. Oh ya, tadi sebelumnya kan buku yang dipinjam tadi kan Avan adalah buku IPA, jumlahnya 0. Nah, misalnya kita mau minjam buku, kembalikan buku apa yang dikembalikan, IPA untuk 12, lalu jumlah tanggal kembalikan misalnya tanggal 14. Itu nanti akan jumlah bukunya akan bertambah, plus ini sudah mengembalikan buku itu. Nah, seperti itu sih fungsinya. Oh iya, untuk duplicate code-nya juga berlaku di semua tabel. Lalu untuk Avan. Ya, untuk role user ada 3 fitur, yaitu peminjaman, buku, dan pengembalian. Untuk pada tabel buku berisi buku-buku yang dapat dipinjam beserta jumlahnya. Ini tadi IPA untuk kelas 12 sudah dikembalikan, jadi jumlahnya kembali ke angka 1. Kemudian ke peminjaman. Ya, Avan tadi meminjam IPA untuk 12, maka terdapat data tersebut, dan pada tabel peminjaman ini hanya ada Avan, novel tidak ditampilkan karena untuk data novel nanti pada akun novel sendiri. Pengembalian. Nah, pengembalian juga sama. Ada tambahan? Mungkin ini untuk user itu tidak bisa menambah saja, jadi cuma melihat sama mencari, itu saja mungkin. Tidak ada tambahan untuk saya. Mungkin bisa kesimpulan. Kesimpulannya kali ini itu dalam penggunaan Mendix ini sangat mudah dan cocok untuk pemula. Tapi untuk fitur-fitur yang susah itu, terutama kepada pemula itu sangat cukup rumit, sehingga diperlukan belajar lagi. Lalu untuk desain dan fitur-fitur yang tersedia oleh Mendix itu sangat terbatas, sehingga membuat suatu fitur sama desain yang kita inginkan itu ada keterbatasannya. Lalu untuk job desk dari setiap anggota, dari saya, Rehan, sama Rehan Hakim, itu bertugas untuk membuat desain aplikasi ini. Lalu untuk Revadi itu membuat data create font sama controller dan microphone, dan Avan itu membuat sama data create sama font sama membuat domain modelnya. Jadi sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.